Kisah Nabi Muhammad SAW, wafatnya Rasulullah bagian 2. Selain tanda dari wahyu Allah dan hadis Rasulullah SAW, terdapat juga tanda pada kegiatan Rasul SAW yang kemudian dipahami bahwa itu adalah tanda dekatnya ajal beliau, walau itu baru disadari setelah beliau wafat. Misalnya pada bulan Ramadan terakhir dari usia beliau, Nabi SAW beriktikaf selama 20 hari. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, beliau hanya beriktikaf selama 10 hari. Pada setiap Ramadan, beliau bertadarus Al-Quran bersama Jibril sekali dalam setahun. Tetapi pada tahun wafat beliau, Nabi SAW bertadarus sebanyak 2 kali. Pada hari-hari sebelum Rasulullah sakit parah, beliau sering ziarah ke pemakaman Baqi yang lokasinya tidak jauh dari masjid atau rumah beliau. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika berziarah, beliau berdialog dengan penghuni kubur. Hai penghuni kubur, hendaklah kalian merasa ringan menyangkut apa yang kalian alami dibandingkan dengan apa yang dialami manusia dalam kehidupan dunia saat ini. Fitnah telah datang bagaikan kepingan-kepingan malam yang amat gelap, yang susul menyusul, yang datang kemudian lebih buruk daripada yang lalu. At-Tabari meriwayatkan bahwa Maula Rasulullah SAW, yaitu seseorang yang dimerdekakan Rasul dari perbudakan, yang bernama Abu Muwaihibah, menemani Rasulullah ke pemakaman Baqi pada tengah malam di bulan Safar. Dan Rasul menyampaikan kepada Abu Muwaihibah bahwa, Ya Abu Muwaihibah, baru saja kepadaku ditawarkan seluruh kunci perbendaharaan dunia yang aku akan kekal di dalamnya, kemudian surga dan pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Aku memilih pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Abu Muwaihibah berkata, Demi ayah dan ibuku, wahai Rasul, ambillah kunci-kunci pintu perbendaharaan dunia dan kekekalan di sana, kemudian surga. Tapi Rasul menjawab, Demi Allah, wahai Abu Muwaihibah, aku telah memilih pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Rasulullah SAW kemudian memohonkan ampun untuk penghuni pemakaman Baqi, lalu beliau kembali ke rumah. Dan sejak kejadian ini, mulailah beliau merasakan sakit yang membawa wafatnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa keesokan harinya Rasulullah akan menemui istri beliau, Maimunah radhiyallahu anha. Namun sebelum itu, beliau singgah dan berkunjung menemui Aisyah radhiyallahu anha terlebih dahulu. Ada yang mengatakan bahwa rumah antara Aisyah dan Maimunah berada dalam satu kompleks di area Masjid Nabawi. Kemudian pada saat Rasulullah menemui Aisyah, ia mengeluhkan kepalanya yang sakit. Aduhai, sakitnya kepalaku ya Rasul. Dan Rasulullah bersabda, Akulah, demi Allah, wahai Aisyah yang lebih wajar berkata, aduhai kepalaku. Ketika itu, Rasul SAW masih dapat bercanda dengan istrinya. Apa salahnya jika engkau wafat sebelum aku? Maka aku yang akan mengurusmu. Aku mengafankanmu dan mensolatimu serta menguburkanmu. Terbayang olehku jika itu engkau lakukan, maka engkau segera kembali dari kediamanku. Lalu di sana engkau menemui dengan salah seorang istrimu yang lain. Mendengar jawaban Aisyah, Nabi SAW pun tersenyum. Dari kejadian tersebut dapat terlihat ketika Rasulullah bercanda dengan istri beliau Aisyah, tampak bahwa sakit kepala Rasul belum begitu parah. Namun demikian begitulah sosok Rasulullah SAW. Ia terbiasa bercanda dengan istri-istri beliau, meski ketika itu Rasul sendiri sedang dalam keadaan sakit. Namun kebiasaan tersebut tidak ia tinggalkan. Kemudian ketika Rasulullah berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mulai merasakan parahnya sakit beliau. Sehingga tak lama dari itu, Rasulullah pun tak sadarkan diri. Kemudian berdatanganlah sebagian sahabat dan mengelilingi beliau. Dan di antara mereka memberikan Rasulullah minuman obat tradisional dari Habasyah yang rasanya pahit.
Obat itu dioleskan di bibir Rasul agar mengalir ke dalam mulut beliau. Dalam riwayat Al-Waqidi, pemberian obat dilakukan setelah keluarga dekat Rasulullah melakukan musyawarah. Di sana ketika itu, di samping istri Nabi Maimunah, ada juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abbas dan istrinya Ummu Fadl. Di samping mereka juga hadir istri Nabi Ummu Salamah. Semua keluarga sepakat untuk memberikan obat itu ketika melihat Rasulullah sedang tidak sadar. Lalu ketika Rasulullah telah sadar dan merasakan betapa pahitnya obat itu, beliau kemudian bertanya, "Siapakah yang melakukan ini?" Kami khawatir engkau sedang ditimpa penyakit zat al-janab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan hal tersebut dengan bersabda, "Aku lebih mulia di sisi Allah, sehingga tidak mungkin aku diberi cobaan dengan penyakit zat al-janab. Allah tidak akan menyiksaku dengan penyakit itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda lagi, "Tidak seorang di rumah ini yang dapat bebas, sehingga tidak merasakan betapa pahitnya obat itu, kecuali pamanku Abbas." Maka semua orang yang ada di ruangan itu pun merasakan pahitnya obat tersebut, kecuali paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Maimunah yang ketika itu berpuasa sunnah juga harus merasakan karena perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanksi yang diberikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang memberinya obat pahit itu merupakan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak tahu persis apa penyakit Nabi dan mereka juga bukan orang-orang yang biasa mengobati. Oleh sebab itu, kepada siapapun yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan medis, hendaknya berhati-hati untuk memberi obat bagi pasien yang sedang kritis atau menderita penyakit parah. Dan setelah Rasulullah sadar kembali, beliau pun kemudian dipindahkan ke rumah Aisyah yang bersebelahan dengan masjid agar memudahkan beliau memantau umat. Sedangkan jika menetap di rumah Maimunah yang diduga tidak berdampingan dengan masjid, maka beliau akan mengalami kesulitan. Dalam riwayat seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Rasulullah telah kembali sadar, ada beberapa orang yang membantu memapah Rasulullah pindah ke rumah Aisyah dan mereka berkata, Demi Allah, tanganku tidak mampu memikul panasnya suhu badanmu, wahai Nabi. Ada lagi yang berkata, Alangkah parahnya penyakitmu, wahai Nabi. Kemudian Rasulullah menjawab, "Dilipat gandakan cobaan bagi kami, kelompok para nabi." penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berada di kediaman rumah Aisyah tidak kunjung reda, bahkan bertambah parah. Beberapa sahabat yang datang berkunjung memberitahu Rasul tentang kerinduan umat melihat dan mendengar pesan-pesan beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sadar bahwa umat sangat ingin mengetahui perkembangan kesehatan beliau, karena tidak semua orang dapat berkunjung menjenguk beliau. Maka Rasul kemudian meminta agar dimandikan. "Semoga setelah mandi aku dapat berpesan kepada umat sekalian." Sangat wajar bila beliau meminta didinginkan dengan air, karena bukan hanya suhu tubuh Rasul yang tinggi, tetapi juga karena cuaca ketika itu sangat panas. Setelah mandi dan merasa cukup nyaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuju ke masjid dengan kepala yang terlilit kain. Bisa jadi hal itu agar dapat meredakan sakit kepala yang dirasakan, atau mungkin untuk mengompres demam beliau. Ketika berada di masjid, hal pertama yang beliau ucapkan adalah memohonkan pengampunan Allah untuk para syuhada pertempuran Uhud. Kemudian beliau lanjutkan dengan hal serupa yang pernah beliau ucapkan kepada Abu Muwaihibah ketika menziarahi pemakaman Baqi. Ada seseorang yang diberi pilihan oleh Allah antara kenikmatan hidup dunia atau dengan apa yang berada di sisinya, maka orang itu lebih memilih apa yang di sisinya. Mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memahami betul apa yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang disebut oleh Rasulullah dalam khutbahnya itu adalah beliau sendiri, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun tidak dapat membendung tangisnya hingga membuat suasana ketika itu mendadak hening. Melihat sahabatnya menangis, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya, orang yang paling banyak jasanya terhadap saya menyangkut harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku mengangkat seorang sahabat yang terserap kasihnya ke relung jiwaku, niscaya dia adalah Abu Bakar. Tetapi hubungan kami adalah persaudaraan dalam Islam. Janganlah ada satu pintu di masjid ini yang terbuka kecuali pintu Abu Bakar. Demikian kisah wafatnya Rasulullah bagian kedua. Kita dapat menyaksikan bahwa Rasulullah SAW lebih memilih Allah dan surga daripada kehidupan dunia yang fana ini. Rasulullah tidak tergoda sama sekali dengan kemegahan dunia, harta yang melimpah, dan jabatan tinggi. Beliau lebih memilih bertemu dengan Sang Khalik dan memasrahkan semua urusan dunia kepada generasi penerus Islam selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.